Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-Cina kini tersandung sederet masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak. Biaya pembangunan mega proyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya menjadi 8 miliar dolar AS atau setara 114,2 triliun rupiah. Angka tersebut membengkak kisaran 1,9 miliar dolar AS dari rencana awal sebesar 6 miliar dolar AS. Sejumlah faktor penyebab pembengkakan biaya antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan. Dengan sederet masalah itu, pemerintah Indonesia akhirnya menambal sebagian kekurangan dana dengan uang APBN melalui skema penyertaan modal negara pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. Kalangan yang kontra terhadap proyek itu menyebut perkembangan realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. Dalam pasal 4 Perpres nomor 93 tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut. Menilik ke belakang, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya pertama kali diajukan oleh Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui JICA. Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dolar AS, di mana 75%-nya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja Cina muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri BUMN 2014 sampai 2019 Rini Sumarno. Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina Su Shaoxi pada Maret 2016. Cina kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar AS dengan skema investasi 40% kepemilikan Cina dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi tersebut, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama, dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Selain itu, Cina menjamin pembangunan ini tak menguras dana APBN Indonesia. Meski pada akhirnya, pihak Cina justru kini meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya yang muncul.